Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah dapat hadir di depan panjenengan semua dalam rangka berbagi cerita praktik baik pembelajaran, yang mana pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengambil tema praktik baik di lembaga saya, yaitu cara serdadu. Ini adalah biodata saya. Saya nama lengkapnya Waryana SPD yang beralamat di Desa Ngabar. Unit kerja saya TK Langsam Harapan Pertiwi yang beralamatkan di Desa Kebon, Kabupaten Babadan, Ponorogo. Ini adalah sekilas tentang biodata saya. Adapun latar belakang masalah dari saya mengangkatnya praktik baik cara serdadu dalam presentasi saya kali ini adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 item. Yang pertama yaitu BSKAP 32 tahun 2024 bahwa kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi numerasi serta pemahaman dasar mengenai bagaimana cara dunia bekerja. Item yang kedua yaitu jati diri anak memiliki perilaku positif di lingkungan sekolah. Dan yang item ketiga yaitu indikator yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan ekspektasi pendidik yang memiliki pengaruh terhadap program serdadu atau cara serdadu. Berangkat dari latar belakang masalah ini dan dari elemen pendidikan yang ada, maka saya mengangkat cara serdadu sebagai tema saya pada kali ini. Apa itu cara serdadu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa cara serdadu? Nah, ini dia. Cara serdadu adalah celengan receh sehari 1000 dalam seminggu. Ya, celengan receh. Receh itu tidak harus diartikan melulu dengan uang logam ya. Receh itu bisa bermakna uang 1000, uang 2000, ataupun uang logam itu sendiri. Kita memaknainya tidak boleh hanya letterlek secara harfiahnya ya. Next. Dalam suatu program tentunya ada banyak hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu ya. Begitupun juga dengan program saya. Sebelum memutuskan untuk mengambil cara serdadu sebagai program baik, maka tentunya saya harus berkoordinasi terlebih dahulu. Yang pertama sekali saya harus berkoordinasi dengan Ibu Dwi Lestari, sisma leader ya. Kemudian saya juga harus ada koordinasi dengan rekan sejawat. Selain itu, juga harus ada koordinasi dengan wali murid. Harus ada pemufakatan. Hal ini tidak boleh tidak. Kenapa? Karena di antara semuanya itu adalah terjadi sebuah korelasi yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Programnya baik, disetujui oleh kepala sekolah. Lah wali murid tidak setuju, jalan enggak? Tidak akan jalan, nonsen. Maka harus terjadi pemufakatan di antara semuanya. Oke, next. Ada program pasti ada dampak, ya. Ini adalah di antara manfaat yang dapat dicapai dari program baik cara serdadu di lembaga kita. Yang pertama yaitu manfaat bagi anak. Apa manfaatnya dari program tersebut bagi anak? Yaitu mengembangkan kebiasaan menabung. Kebiasaan menabung itu tidak bisa serta-merta ada pada diri anak ketika dewasa, tidak bisa instan, semuanya harus ada proses ya. Tidak bisa kalau ketika anak kecil jarang diajarkan dengan kebiasaan menabung, dewasa langsung dia suka sekali menabung, tidak ada. Biasanya dia akan melalui proses tahapan-tahapan. Nah, oleh itu, maka sedini mungkin kita kenalkan anak dengan kegiatan tersebut, diantaranya yaitu cara serdadu. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran akan nilai uang. Dari kegiatan itu, anak yang awal mulanya tidak tahu tentang nominal angka di uang itu, maka akan jadi tahu, ini loh ternyata ya uang 500, ini loh uang 1000, uang 2000 dan seterusnya. Kemudian mengembangkan disiplin, meningkatkan rasa tanggung jawab. Dari adanya kegiatan tersebut, biasanya orang tua akan memberitahu kepada anak, "Dek, nanti sampai di sekolah ini untuk
untuk uang jajan, ini untuk uang ditabungkan. Nah, dari sini anak akan belajar untuk disiplin, belajar untuk tanggung jawab. Sampai di sekolah, oh iya ya, mama udah pesan ini tadi nanti untuk masuk tabungan. Dia akan belajar untuk bertanggung jawab, dimasukkan ke dalam caranya. Nah, ini manfaat bagi anak. Kemudian, apa manfaatnya bagi orang tua? Manfaatnya yaitu mengajarkan nilai uang. Orang tua pasti akan mengajarkan pada anaknya, ini dek, jangan sampai keliru ya kalau jajan. Ini loh uang 500-nya, uang 1000-nya, dan seterusnya. Kemudian membantu anak mengembangkan kebiasaan baik. Menabung itu kebiasaan baik atau buruk? Baik tentunya, karena itu juga sangat positif. Yang selanjutnya meningkatkan komunikasi. Ketika orang tua berpesan pada anak, dek, jangan lupa nanti tabungannya. Secara otomatis ya, ini terjalin komunikasi baik terhadap anak dengan orang tua maupun orang tua terhadap anak. Ini sudah secara otomatis terjalin komunikasi. Nah, kemudian ada manfaat jangka panjangnya. Jangka panjangnya yaitu satu, membantu anak mengembangkan kemampuan keuangan, membantu anak mencapai tujuan keuangan, dan membantu anak mengembangkan kesadaran akan pentingnya menabung. Makanya sedini mungkin mari kita ajarkan anak kita untuk menabung supaya dari kecil sudah tahu menabung itu pentingnya. Dalam sebuah program ya, tidak mungkin ya, mau sesempurna apapun program tersebut, mau sesempurna apapun program yang sudah dirancang sedemikian rupa, tidak mungkin ya, tidak ada hambatan yang mulus terus seperti jalan tol tanpa traffic light, tidak mungkin. Pasti ada rintangan-rintangan, ada hambatan dan juga tantangan. Begitu juga dengan program baik di lembaga saya. Dalam program Cerdas Serdadu ada tantangannya. Tantangannya apa di antaranya? Tantangannya adalah terkadang anak juga sering lupa bahwa ini tabungan, ini uang untuk ditabung, ini uang untuk jajan. Karena keasikan jajan kadang lupa, dihabiskan semua untuk jajan. Buana lupa hari ini nggak nabung, nggak kenapa? Nah, tadi terlanjur jajan. Nah, ini tantangan yang pertama. Yang kedua, tantangan dari wali murid. Ada sebagian wali murid yang kurang proaktif. Di lembaga panjenengan pasti ada kan? Wali murid yang seperti itu pasti ada. Ya itu sudah sunatullah ya, nggak bisa dipungkiri lagi. Maka disinilah peran penting sebagai seorang guru dalam berperan bagaimana mampu untuk mensukseskan jalannya program tersebut. Guru harus sering-sering mengingatkan ya. Orang Jawa bilang kudu juwe. Memang betul. Karena guru adalah merupakan alarm bagi kesuksesan ataupun keberhasilan suatu program di lembaga. Itu adalah di antara tantangannya. Nah, goal dari pertandingan sepak bola adalah mampu memasukkan bola dalam apa? Dalam gawang. Itu goal dalam sepak bola. Berbeda dengan goal saya. Goal dari program baik Cerdas Serdadu di lembaga saya adalah ini. Mengcover segala kegiatan baik, segala kegiatan outbound yang ada di lembaga saya. Karena tidak dapat dipungkiri, semua kegiatan baik, semua program-program yang ada di lembaga, semua butuh dana nggak? Butuh, nggak ada program tanpa dana, nonsen. Karena suksesnya acara pasti butuh dana. Nah, ini adalah di antara contoh-contoh kegiatan yang sudah mampu di-cover oleh lembaga kita melalui program Baik Cerdas Serdadu. Oke. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Cerdas Serdadu adalah ini. Program Baik Cerdas Serdadu anak TK memiliki manfaat yang luar biasa baik bagi anak didik sendiri maupun bagi lembaga sekolahnya. Memberikan kontribusi yang besar dalam kaitannya kelancaran suatu program lembaga, terlebih lagi dalam hal pendanaan. Dan hal ini bisa menjadi talangan dana. Perlu diingat Bu, ingat ya, talangan dana. Jadi bukan hanya bank yang punya talangan dana. Anda bisa menciptakan talangan dana di lembaga Anda sendiri, oke? Oke, itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan.
Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.